Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kimia bilangan kuantum. Ya, di mana di dalamnya nanti ada bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan yang terakhir adalah bilangan kuantum spin. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Bilangan kuantum yang pertama yaitu adalah bilangan kuantum utama. Ini disimbolkan dengan huruf N kecil, ya. Kemudian bilangan kuantum utama ini menyatakan tingkat energi atau kulit atom atau kulit elektron, ya. Nah, sebagai contoh misalkan gini, ada suatu atom, kulit pertama, ya ini yang kulit lapisan pertama, ini dinamakan sebagai kulit K. Ya, dalam teori atom Bohr, pada materi yang sebelumnya sudah saya bahas. Nah, kulit pertama ini N-nya itu nilainya adalah 1. Kemudian berlanjut ke kulit yang kedua, namanya adalah kulit L, ini dengan nilai N sama dengan 2. Kemudian kulit yang ketiga, M, dengan nilai N sama dengan 3. Dan yang berikutnya adalah kulit N, dengan nilai N sama dengan 4. Dan seterusnya ini nanti. Jadi, N, nilainya adalah 1. Kemudian berlanjut ke kulit yang kedua, namanya adalah kulit L, ini dengan nilai N sama dengan 2. Kemudian kulit yang ketiga, M, dengan nilai N sama dengan 3. Dan yang berikutnya adalah kulit N, dengan nilai N sama dengan 4, dan seterusnya ini nanti. Jadi, N atau bilangan kuantum utama ini menyatakan tingkat energi atau kulit elektron dari suatu atom. Jadi ada kulit 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang kedua, ada bilangan kuantum azimut. Ya, bilangan kuantum azimut ini disimbolkan dengan huruf L kecil. Ya. Nah, kemudian bilangan kuantum azimut ini menyatakan subkulit atom dan bentuk geometri orbital. Kemudian bilangan kuantum azimut, nilai L-nya ini yang diizinkan adalah dari 0 sampai dengan N-1. N itu dari yang bilangan kuantum utama tadi. Jadi dasarnya dari bilangan kuantum utama. Jadi untuk yang bilangan kuantum azimut ini yang diizinkan adalah dari 0 sampai dengan N-1. Nah, kemudian untuk setiap orbital, ya ini memiliki nilai L yang berbeda-beda. Untuk orbital S, ini nilai L-nya itu adalah 0. Orbital P nilai L-nya sama dengan 1, D nilai L-nya sama dengan 2, F nilai L-nya sama dengan 3. Nah, ini S, P, D, F ini berdasarkan nama dari setiap orbital. Yang S namanya adalah charge, kemudian P itu adalah principal, D diffuse, dan yang F itu adalah fundamental. Nah, bentuk dari setiap orbital ini juga beda-beda. Nah, kemudian untuk kulit pertama, nilai L-nya yang paling mungkin adalah 0. Kenapa? Karena L tadi yang diizinkan dari 0 sampai dengan N-1. Berarti kalau kulit ke-1, N dikurangi 1. Berarti 1 dikurangi 1 kan tetap 0. Sehingga untuk kulit pertama atau N sama dengan 1, nilai L-nya adalah 0. Dan nilai L sama dengan 0 tadi hanya pada orbital S. Maka orbital pada kulit pertama itu hanya satu orbital, yaitu orbital S. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Orbital S. Kemudian untuk yang kulit kedua, ya, maka nilai L-nya adalah 0 dan 1. Karena dari 0 sampai dengan N-1. 2 dikurangi 1 kan jadinya 1. Jadi cuma 0 dan 1 saja di sini nilai L-nya. Nah, nilai L yang 0 itu adalah S, kemudian nilai L yang 1 itu adalah P. Sesuai dengan yang ini tadi. Ya, kalau L-nya 0 itu adalah S, L-nya 1 itu adalah P. Nah, maka di sini untuk kulit yang kedua ini terisi oleh orbital S dan orbital P, atau lebih tepatnya adalah 2S dan 2P. 2 ini menyatakan bilangan kuantum utamanya di sini. Jadi bilangan kuantum 2 itu ada S dan P, yaitu 2S dan 2P. Kemudian untuk yang ketiga atau kulit yang ketiga ini, maka nilai L yang mungkin adalah dari 0 sampai dengan 2. Karena apa tadi? Dari 0 sampai dengan N-1. Berarti 0, 1, dan 2. Ya, karena 3 kalau dikurangi 1 kan jadinya 2. Sehingga nilai L yang mungkin adalah dari 0 sampai dengan 2. 0 itu adalah miliknya S, 1 miliknya P, dan 2. Nah, ini 2 miliknya siapa? 2 ini adalah miliknya orbital D. Maka di kulit ketiga, ini ada S, P, dan D di sini. Selanjutnya untuk yang kulit keempat, berarti nanti dari 0 sampai dengan N-1. Berarti kalau 4 dikurangi 1, nanti jadinya adalah 3. Maka nanti bisa sampai F nanti orbitalnya. Sehingga nanti di kulit keempat itu ada S, P, D, dan F. Nah, ini adalah orbital yang diizinkan dari setiap
kulit atom. Kemudian, selain bilangan kuantum utama dan bilangan kuantum azimut, yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik ini disimbolkan dengan huruf M kecil. Dan bilangan kuantum magnetik ini menyatakan banyak dan posisi atau orientasi orbital. Kemudian untuk nilai yang diizinkan dari bilangan kuantum magnetik itu dari negatif L sampai dengan positif L. Sebagai contoh misalkan di sini pada kulit pertama ini, N1 tadi kan orbitalnya hanya S. Ya, S tadi nilainya adalah 0, maka nilai magnetik yang paling mungkin itu hanya 0 saja. Dan jumlah orbitalnya cuma 1. Jadi di sini untuk yang S, ini cuma 0 saja yang diizinkan. Kenapa? Karena nilai magnetik tadi dari negatif L sampai dengan positif L. Kalau S itu L-nya cuma 0, berarti magnetiknya ya udah, cuma nilainya hanya 0 saja atau terdiri dari satu orbital. Kemudian untuk yang kulit kedua, di sini ada S dan P. Maka nilai magnetiknya untuk yang S tetap 0. Tapi untuk yang P, ini magnetiknya bisa dari negatif 1 sampai dengan positif 1. Berarti negatif 1, 0, dan positif 1. Sehingga terdiri dari 3 bentuk orbital pada orbital P di sini. Ya, kenapa? Karena tadi untuk yang magnetik itu bisa negatif L sampai dengan positif L. Kalau P ini L-nya adalah 1, berarti dari negatif 1 sampai dengan positif 1. Sehingga nanti di dalam orbital P, ini terdapat 3 bentuk ruang orbital. Atau kita lihat kembali lagi bentuk orbital P. Nah, di sini kan orbital P kan ada 3 bentuk ruang orbital. Dari negatif 1, 0, dan positif 1. Nah, saya lanjutkan. Kemudian untuk yang kulit ketiga. Ya, kulit ketiga berarti SPDF ya. Di sini nilai magnetik yang paling mungkin, ya, yang S dan P tadi sudah kita bahas sebelumnya. Nah, yang D sekarang. D nilai L-nya adalah 2. Maka nilai magnetiknya dari minus 2 sampai dengan positif 2. Berarti dari min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2 di sini. Maka di sini untuk orbital D, nah ini ada 5 bentuk ruang orbital. Coba kita lihat lagi orbital D. Nah, ini kan ada 5 bentuk ruang orbital. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bentuk ruang orbital pada orbital D. Nah, kemudian nanti untuk yang F juga sama. Ya, F itu kan nilai L-nya adalah 3. Berarti nanti magnetik yang diizinkan dari minus 3 sampai dengan positif 3 di sini. Nah, seperti ini. Kita lihat lagi bentuk orbitalnya. Nah, untuk yang F berarti ada berapa bentuk? Ada 7 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau di sini disimbolkan dengan 7 kotak di sini. Ingat, nilai 0-nya itu ada di tengah. Jadi di semua orbital nilai 0-nya ada di tengah, kemudian di kirinya negatif, kanannya adalah positif. Nah, ini adalah bilangan kuantum magnetik. Selanjutnya yang terakhir, ini ada bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin ini disimbolkan sebagai huruf S kecil, ya, huruf S gitu aja. Nah, ini menyatakan kedudukan dan arah rotasi elektron pada suatu orbital. Ya, arah rotasinya nanti rotasinya ke kanan atau ke kiri. Sehingga bilangan kuantum spin ada 2. Ini ada yang rotasi ke kanan, ada juga yang rotasi ke kiri. Dan biasanya nilai S-nya itu hanya berbeda positif dan negatif saja. Untuk yang rotasi ke kanan, itu nilai S-nya adalah positif setengah dan disimbolkan dengan anak panah ke atas. Itu untuk rotasi yang ke kanan. Kemudian untuk yang rotasi ke kiri, ini disimbolkan sebagai S minus setengah. Kemudian disimbolkan dengan anak panah yang turun ke bawah di sini. Nah, ini adalah terkait dengan bilangan kuantum spin.